Di era digital dan internetal ini, pengetahuan tidak pernah semudah ini diperolehi. Sayangnya, dengan kemudahan ini ada juga risiko dengan informasi yang salah. Ini lebih ketara dan jelas dengan mata uang kripto, di mana keadaan selalu berubah dan perkembangan sentiasa terbaru. Memahami apa yang Anda berlabur menjadi begitu penting dan untuk mengikuti apa perkembangan yang terbaru. Dengan semua informasi yang salah di rata tempat terutama di dunia maya, mendapat informasi tulen benar-benar mungkinkah? Bagaimana seseorang, terutama mereka yang baru menjenak kripto, tahu apa yang harus dipercayai? Langkah 1, periksa rekod jejak sumber. Pengesahan fakta biasa memakan masa dan agar sukar, terutama jika Anda tidak memiliki pengetahuan teknikal. Jauh lebih mudah untuk hanya memeriksa kebolehpercayaan sumber Anda, karena jika mereka dapat dipercayai, mereka akan melakukan kerja keras itu untuk Anda. Sumber berita yang dapat dipercayai seperti surat kabar dan majalah dianggap bertanggung jawab oleh pendirian dan pengawalan kewartawanan. Tetapi mereka semua tidak sempurna setiap masa. Ini juga berlaku lebih ketara pada media sosial, di mana siapapun dapat mengepost apa-apa yang mereka suka tanpa kawal selia. Coba sebaiknya tanyakan semua informasi, buku, artikel, dan laman web biasa menjadi sumber yang tidak boleh dipercayai. Tanyakan pada diri Anda sendiri, adakah sumber ini pernah berbohong di masa lalu? Adakah sumber ini diketahui membuat berita sensasi yang mereka laporkan? Adakah orang atau sumber itu berat sebelah dalam melapor informasi? Adakah orang atau sumber ini pakar dalam topik atau bidang terkaitan? Lihatlah posting media sosial penulis baru-baru ini, adakah laporan mereka konsisten tepat dan benar? Sudah berapa lama sumber itu? Beberapa profil palsu memiliki banyak pengikut, tetapi baru berumur beberapa hari. Dan jangan lupa, jika artikel atau kongsian informasi yang bergantung pada sumber lain untuk informasinya, periksa juga sumber-sumber tersebut. Langkah 2, adakah informasi terbukti benar? Kadang-kadang terlalu sukar untuk mengukur adakah sesuatu sumber itu dianggap serius atau tidak. Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan cerdas Anda, masih banyak yang dapat Anda ketahui dari gaya laporan informasinya. Lihat bahasa yang digunakan. Adakah kata istilah terlaluan atau dihiasi? Adakah mereka menggunakan banyak kata istilah dan kata-kata panjang untuk menyembunyikan maksud kebelakangan? Apakah mereka menggunakan istilah yang tidak jelas seperti kajian terbaru menunjukkan, tanpa memberi sokongan tuntuan tersebut? Apa asal-usul informasi sumber Anda? Adakah sumber itu utama atau sekunder? Apakah mereka mengutip sumber anonim atau menggunakan kutipan ungkapan pertama umum? Adakah mereka digunakan dalam konteks yang benar? Adakah mereka menyokong pernyataan mereka menggunakan sumber utama dan penelitian dari sumber yang dapat dipercayai? Kalau data, adakah itu tinjauan pendapat atau fakta? Periksa informasi dalam konteks. Adakah itu masuk akal mengingat peristiwa yang telah terjadi di masa lalu atau sedang berlaku, dan apa yang dikatakan orang lain? Adakah orang lain yang melaporkan topik atau peristiwa tersebut, tetapi dari sudut lain? Pernahkah Anda memperhatikan informasi dalam cerita yang dirujuk dalam cerita lain? Langkah 3, pisahkan fakta dari pendapat seperti, meskipun Bitcoin telah gagal dalam mencapai tujuannya, itu telah menjadi perlaburan spekulatif. Ini membingungkan. Itu tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak disokong oleh apapun. Kata-kata ini diterbitkan di bawah tajuk kebenaran kejam tentang Bitcoin. Kedengarannya menakutkan, bukan? Memang terdengar seperti fakta karena cara penulisannya, tetapi kenyataannya adalah ini sepenuhnya pendapat satu orang.
Sebuah laporan baru-baru ini, dengan tepat bernama Perebutan Kebenaran, menunjukkan bahwa selama 30 tahun terakhir, wartawan dan pelaporan telah banyak berubah, mencatat peralihan dari semasa ke semasa antara media lama dan baru menuju bentuk wartawan yang lebih subjektif yang didasarkan pada perspektif dan narasi pribadi. Tahukah Anda bahwa Bitcoin telah diisytiharkan berakhir atau mati berulang kali? Lebih dari 400 kali dalam satu dekade sejak white paper Satoshi dan Anda masih dapat membelinya di pasar terbuka hari ini. Menakjubkan bukan? Di dunia yang terpolarisasi, lebih sukar dari sebelumnya untuk membezakan fakta dari pendapat. Hanya karena sesuatu informasi disajikan sebagai fakta, tidak semestinya berarti itu. Selalu pastikan untuk memeriksa artikel atau laporan secara menyeluruh. Seringkali, sebuah pendapat individu akan disembunyikan atau ditulis dalam teks kecil. Adakah artikel atau laporan ditulis sebagai orang pertama? Ambil langkah mundur dan pertimbangkan artikel secara keseluruhan. Adakah sepertinya pendapat atau narasi seseorang sedang diiklankan kepada Anda? Langkah 4, jika terlalu bagus sesuatu untuk menjadi kenyataan, mungkin memang tidak benar. Ada banyak informasi yang salah di internet, tetapi lebih buruk dari itu adalah laporan atau posting media sosial yang digunakan untuk secara aktif menipu orang yang tidak bersalah dari uang mereka. Anda kemudian dapat terima pakai semua langkah-langkah yang disebutkan dalam artikel ini untuk periksaan ulangan. Ada sejumlah laporan berita palsu. Selebriti X telah membeli cryptocurrency yang diterbitkan baru-baru ini yang telah dibawa ke pengadilan, seringkali dengan tujuan menipu Anda dengan uang hasil usaha payah Anda. Tolong jangan jatuh dalam penipuan mereka atau orang lain. Anda biasanya dapat mengetahui di permukaan jika ada sesuatu yang scam hanya karena jika nampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka mungkin memang sedemikian. Jika Anda tidak pergi mencari informasi, itu biasa datang mencari Anda. Pancingan adalah kejahatan dunia maya di mana target dihubungi melalui email, telepon, atau pesanan teks oleh seseorang yang memposting sebagai lembaga yang sah untuk mendapatkan informasi rahasia dari Anda. Mereka sangat cerdas, berpengalaman, dan memiliki jawaban untuk hampir setiap pertanyaan yang Anda ajukan kepada mereka. Mereka tahu kepandaian, dan Anda harus tahu pengetahuan keselamatan Anda. Baik itu pancingan atau berita palsu, selalu ingat bertahan tekanan untuk segera bertindak. Langkah 5, menjadi penjaga berita palsu, secara bertanggung jawab. Anda tidak memerlukan indera spidi untuk melakukan sesuatu tentang berita palsu, tetapi berhati-hatilah jika Anda melakukannya. Mengoreksi informasi yang salah membutuhkan sentuhan lembut, dan menembak dari pinggul tidak akan mengungkapkan kebenaran. Seringkali, informasi yang buruk dimulai dengan bongkahan kebenaran tetapi dengan cepat dilebih-lebihkan atau diremehkan. Aturan praktis, jadilah pelayan yang baik, jangan bagikan informasi bahwa Anda belum melakukan penelitian apapun menggunakan tip kami dan benar-benar yakin. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mendapatkan perasaan speedy sense itu? Jika ada inti kebenaran, temukan dan atasi, sebelum mengabaikan sisanya menggunakan bukti yang baik untuk menyokong Anda. Kongsian ulangan yang asli dengan komen kadang-kadang dapat memberikan informasi yang buruk lebih banyak dedahan daripada yang Anda inginkan. Pastikan sebelum Anda melihatnya dan kongsikannya di media sosial. Tidak perlu menjadi agresif dan kehilangan teman, tetapi mudah terjerumus pada informasi yang salah sehingga orang biasanya tidak tahu bahwa mereka kongsikan. Jelaskan masalahnya dan pastikan orang lain tidak menjadi mangsa.
Sekali lagi, jangan kongsikan informasi apapun yang Anda sendiri belum yakin sepenuhnya dan kongsikan tip pro ini kepada orang lain karena teman Anda juga dapat mempelajari beberapa teknik langkah-langkah. Beberapa bawa pulang yang berguna. Jika Anda baru dalam evolusi kripto yang menarik ini, cobalah untuk memiliki perlaburan kecil secara progresif baik melalui DCA, Dollar Cost Average, ke dalam perlaburan pilihan Anda sementara Anda sedang belajar melakukan penyelidikan. Ujilah strategi penyelidikan Anda, tetapkan garis waktu untuk meninjau kembali apakah hasilnya cocok dengan apa yang ada dalam temuan penelitian Anda. Jika tidak ideal, teliti kembali sebelum menyesuaikan kembali posisi portfolio Anda. Ingat PDCA, rancang, buat, semak, dan tindakan. Rancangan di sini adalah melakukan penyelidikan semula sebelum merancangkan semula strategi perlaburan. Harap diingati, urusan risiko adalah yang terpenting. Pengurusan risiko Adalah keutamaan dalam setiap perlaburan, sama juga dalam setiap aspek kehidupan. dibutuhkan seseorang seumur hidup Untuk belajar, meneliti, menyesuaikan, dan menguasai kemahiran karena pasaran adalah dinamik. Di sini, kami akan kongsikan beberapa tips. Jangan YOLO, you only live once, maksud hanya hidup sekali saja. Ini mungkin sensasi di media sosial tetapi tentu saja dari seseorang yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jika ada yang memberitahu Anda demikian, mohon jarakkan diri dengan bijak, mereka hanya ingin memanipulasi Anda. Jangan melaburkan uang keperluan seharian Anda, ini berlaku untuk semua jenis perlaburan. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, diversifikasi portofolio Anda sangat penting. Terakhirnya, hanya berlabur dalam proyek yang Anda yakini, sama sekali bukan meme atau shitcoin. Jika Anda juga tertarik untuk mula berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turun, buka bahagian hadiah dan masukkan kode hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli cryptocurrency. Beli minimal Rp250 kripto apapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.